Ada restoran pangsit yang terkenal enak banget dan selalu rame. Setiap pengunjung selalu bilang pangsitnya tuh beda sama pangsit-pangsit yang lain. Sampai tiba-tiba salah satu pembeli ngerasain ada sesuatu di mulutnya. Ngeri banget dong, ada kuku manusia. Dikiranya itu kuku si pemilik restoran yang masaknya jorok, tapi ternyata bukan. Bahkan pemiliknya juga bingung kenapa bisa ada kuku di pangsitnya. Si pemilik dibawa ke polisi, terus dia dicurigain makan daging manusia untuk pangsitnya kan. Tapi pemilik restorannya bilang kalau dia tuh beli dagingnya dari orang lain. Dia nggak tahu apa-apa. Polisi akhirnya ngedatengin supplier dagingnya nih, bapak botak ini. Orangnya kelihatan mencurigakan, tapi yang ada di situ cuma daging babi. Polisi nggak nemuin bukti. Sampai tetangganya muncul dan ngasih tahu, tukang daging itu aneh, suka ngebawa pulang pengemis, anak-anak jalanan. Dan entah kenapa orang yang dibawa selalu nggak pernah kelihatan lagi. Tapi ya selama ini si ibu nggak berani ngelapor karena takut jadi korban juga. Akhirnya polisi ngegali halaman rumah pria itu dan ketemu ada ruang rahasia. Di situ ada banyak banget sisa tulang korbannya. Jadi ternyata benar, selama ini restoran itu ngejual pangsit yang pakai daging manusia. Cewek hati-hati nih ya, pas lagi jalan sendiri, tiba-tiba ada yang lemparin bubuk putih. Itu ternyata bubuk hipnotis guys. Cewek ini langsung pusing dan gak lama muncul cewek lain nih ya. Bukan mau nolongin, tapi mereka tuh komplotan penculik. Cewek yang kehipnotis ini dibawa, dia hilang kesadaran dan mau dijual dong. Setelahnya si penculik cowok ngebawa cewek itu ke kamar kan. Nah si penculik cewek cemburu, ditarik tuh. Pas itu kebetulan ada handphone yang bunyi. Beruntung bunyi itu bikin cewek yang kehipnotis ini sadar. Dia mau kabur tapi kan susah. Jadi dia pura-pura masih kehipnotis, masih lemah. Dan bilangnya mau ke toilet tapi takut. Minta ditemenin si penculik cowok. Padahal itu dia ngejebak guys, biar si penculik kekunci. Cewek ini langsung kabur nelpon polisi. Dia akhirnya selamat. Bocil cewek ini heran ngeliat temennya bawa bekal kok cuma nasi putih doang. Jadi dia kasihin tuh ayamnya sepotong. Udah dikasih tetap aja bocil ini makan nasinya doang. Ayamnya nggak dimakan, malah dibawa pulang. Dan si cewek penasaran kan, diikutin. Ternyata ayamnya dibawa untuk dikasihin ke ayahnya yang sakit parah. Jadi walau masih kecil, bocil ini hebat banget guys. Dia selalu ngurusin si ayah yang sakit. Semua kerjaan rumah dia yang ngerjain. Bocil cewek ini jadi keinget sama ibunya di rumah. Biasanya dia cuma main, bahkan makan aja harus disuapin. Sekarang dia mau berubah guys, jadi rajin nih bantu-bantu ibunya. Ayahnya yang capek kerja juga dia pijitin. Jangan lupa berbakti sama orang tua kalian juga ya guys. Yang sayang ayah ibu, like dan subscribe. Anak cewek ini pengen banget jadi penari balet. Dia selalu ngikut-ngikutin yang ada di TV. Sampai akhirnya ibunya daftarin dia ke tempat les balet nih. Karena dia baru gabung dan belum jago, anak-anak lain tuh pada ngomongin dan ngetawain dia. Tapi dia usaha terus, latihannya lebih keras daripada yang lain. Sampai setelah dewasa, cewek ini jadi jago banget. Dan dia lagi mau ikut kompetisi. Ibunya tuh udah nyiapin baju yang cantik buat dia tampil. Tapi sebelum lomba, lagi-lagi ada nih cewek jahat yang sirik sama dia. Sengaja bikin dia jatuh. Bahkan rusak baju yang harusnya dipakai buat tampil. Tapi cewek ini keren banget nih. Dia tahu kemampuannya, jadi tetap pede aja tampil walau cuma pakai kaos kayak gini. Dan dia tetap percaya diri nunjukin tariannya. Lihat deh, keren banget ya. Sampai semua juri yang nonton juga terpukau. Ibunya di rumah juga bangga banget. Dan dia jadi pemenang nih karena kepercayaan dia. Ada dua rumah yang bersebelahan. Si ibu baju ungu ini selalu ngebangga-banggain anaknya yang rajin belajar nih. Sementara si anak tetangga dia ketawain karena kerjaannya main game mulu. Di sekolah, anak ini juga masih belajar terus. Si anak tetangga yang ngeliat jadi kasihan dan dia ngajakin anak itu buat nyoba main game. Begitu nyoba, dia langsung seneng banget. Tapi ibunya yang ngeliat langsung marah. Dia disuruh cepat pulang dan belajar. Besoknya pas diajakin main lagi, dia udah gak mau karena takut dimarahin. Di rumahnya dia langsung belajar, tapi dia kelihatan sedih. Makanya ibunya curhat nih ke ibu tetangga. Tapi di situ dia kaget banget karena si anak tetangga yang dia kira main mulu ternyata banyak prestasinya. Ternyata dia selalu ngatur waktu untuk main dan juga belajar. Jadi seimbang. Si ibu akhirnya minta maaf karena selama ini udah terlalu keras sama anaknya. Sekarang dia dibolehin main, tapi tetap harus ingat belajar. Ibu ini jadi lega ngeliat anaknya udah happy, bisa puas main tapi tetap berprestasi. Bocil cowok ini selalu dikatain sama temen-temennya, soalnya dia punya rambut yang panjang. Dia bahkan disuruh pakai tas yang pink aja nih katanya, biar kayak cewek. Pas ngejemput pulang, ibunya juga malu nih, karena anaknya jadi bahan omongan tetangga. Di rumah ibunya marah dan udah gak tahan lagi sama rambut anaknya yang panjang ini. Jadi pas anaknya tidur, diam-diam digunting aja tuh. Tapi bocil cowok ini gak kapok guys, dia panjangin rambutnya lagi. Terus pas udah panjang banget, baru deh dia potong dan kumpulin. Ternyata alasannya sedih banget. Jadi waktu ke rumah sakit, dia ngeliat ada anak cewek
cewek yang kehilangan rambutnya karena sakit kanker. Dia pengen punya rambut lagi. Dan hati ibunya ikut hancur ngeliat keinginan anaknya ini. Tapi tiba-tiba si bocil cowok tadi dateng ngebawain rambut yang udah dikumpulin. Dan dia ikut bahagia ngeliat gadis kecil ini akhirnya bisa tersenyum lagi. Bocil ini jatuh cinta sama gurunya, kirain bercanda, ternyata beneran dan serem banget. Dia sampai ngasih cincin kan nih ke gurunya. Si bu guru yang gak anggap serius lah, ternyata bocil ini beneran. Dia sampai nanya ke orang tuanya, kapan ya dia bisa nikah. Nah suatu hari bocil ini ketemu gurunya di jalan. Ternyata si bu guru udah punya tunangan. Bocil ini bener-bener marah dan kebetulan ayahnya itu seorang penembak. Diam-diam dia ngintip nih buat tahu di mana si ayah naruh pistolnya. Dan besoknya dia samperin tunangannya si bu guru. Bocil ini nyuruh mereka putus, kalau enggak pria ini dibilang bakal mati. Pria ini yang gak percaya lah, sampai tiba-tiba bocil ini ngeluarin pistol. Dan di situ pria ini langsung nyerah. Dia bilang bakal putus deh sama si bu guru. Lagian dia juga gak cinta katanya. Dor, tiba-tiba pistolnya bunyi. Tapi ternyata itu cuma pistol mainan guys. Jadi bocil ini tuh sempat ngeliat tunangannya si bu guru punya selingkuhan. Ternyata dia mau gurunya dapet pasangan terbaik kan. Makanya pria itu dikerjain aja biar ngaku dan putus. Aduh, kirain bocil psikopat. Ternyata baik, bikin panik aja. Nenek-nenek ini udah tua tapi masih suka cari jodoh di aplikasi. Suaranya dia imut-imutin. Terus dia pakai foto palsu nih, pakai foto cewek cantik yang masih muda. Si nenek jadi bisa dong chattingan sama cowok ganteng. Ketahuan kan nih sama cucunya, disuruh berhenti. Tapi tetap aja, diam-diam si nenek masih lanjut chattingan sama satu cowok yang dia suka. Bahkan mereka janjian dong mau ketemuan. Cucu perempuannya nih marah. Dia yakin kalau cowok itu pasti gak bakal mau kalau tahu yang chattingan tuh nenek-nenek. Cucunya akhirnya nganterin si nenek ketemuan. Kayaknya cowoknya tuh yang lagi duduk. Pas disamperin, cowok itu langsung marah dong dan bilang kalau cewek ini gak cantik. Gimana kalau ngeliat mukanya si nenek? Padahal muka cowok itu juga beda sama fotonya. Karena ngeselin langsung disiram air aja tuh. Nah pas udah mau pulang, tiba-tiba kakek ini muncul dan kaget banget. Ternyata ini cowok muda ganteng yang sebenarnya janjian sama si nenek. Cocok nih, ternyata emang kakek-kakek yang pakai foto palsu juga. Emang udah jodohnya kali ya.